Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Geovulkan, melanjutkan materi pada video kemarin. Kalau video kemarin kita sudah membahas mengenai pelapukan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu tentang erosi. Nah, jadi masih tetap di proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Langsung saja kita membahas mengenai erosi. Nah, jadi erosi itu adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah, bisa juga bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media. Jadi medianya itu nanti alami, itu nanti bisa berupa air, angin, atau es, seperti itu. Nah, kemudian erosi itu nanti banyak banget macamnya. Yang pertama adalah erosi air. Nah, jadi erosi air itu nanti ya erosi yang terjadi akibat tenaga alaminya itu adalah air, seperti itu. Nah, jadi faktor-faktor itu nanti bisa dari curah hujan, kemudian ada yang namanya erodibilitas tanah atau kepekaan tanah terhadap erosi. Kemudian faktor yang mempengaruhi erosi air itu nanti juga bisa panjang lereng. Kemudian ada juga yang namanya kemiringan lereng. Terus tutupan vegetasi, dan juga bisa berkaitan dengan manajemen penggunaan lahan. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempercepat terjadinya erosi air. Bisa curah hujan, bisa kepekaan tanah terhadap erosi, panjang lereng, kemiringan lereng, kemudian tutupan vegetasi, dan manajemen penggunaan lahan. Kemudian yang kedua ada yang namanya erosi percik. Nah, jadi erosi percik ini disebabkan oleh percikan air hujan. Nah, jadi erosi ini terjadi ketika butiran air hujan mengenai permukaan tanah. Kemudian butiran air yang menumbuk permukaan tanah itu nanti bercampur dengan tanah sehingga menjadi lumpur. Nah, jadi proses ini nanti terjadi secara terus-menerus selama hujan. Jadi sehingga banyak butiran tanah yang terlepas dan berpindah ke tempat lain. Itu adalah proses terjadinya erosi percik. Kemudian yang ketiga ada yang namanya erosi lembar. Nah, jadi erosi lembar ini juga disebut sebagai sheet erosion, ya. Terjadi akibat pengangkutan lapisan tanah yang merata, karena lembar, ya. Jadi merata, tebalnya merata, kemudian dari suatu permukaan bidang tanah. Nah, jadi nanti lapisan yang paling atas atau lapisan atas tanah itu nanti yang terdiri dari bahan humus akan terkelupas atau hilang terkikis oleh air. Nah, jadi ciri-ciri dari erosi lembar nanti yang pertama adalah satu, ya, air yang mengalir itu nanti biasanya berwarna keruh hingga coklat. Kemudian yang kedua, warna tanah pucat, kehilangan humus. Karena apa? Karena yang tererosi bagian atasnya tadi, jadi humusnya itu nanti terkikis dan hilang, ya. Kemudian yang terakhir, tingkat kesuburannya rendah otomatis karena humusnya hilang. Itu adalah penjelasan dari erosi lembar. Yang keempat, erosi alur. Nah, erosi alur ini juga bisa disebut rill erosion, ya. Terjadi karena air terkonsentrasi kemudian mengalir pada tempat-tempat tertentu di permukaan tanah, sehingga pemindahan tanah itu nanti lebih banyak terjadi pada tempat tersebut. Itu adalah erosi alur. Selanjutnya yang kelima ada yang namanya erosi parit. Nah, erosi parit ini sebenarnya hampir sama dengan erosi alur, tetapi saluran-saluran yang terbentuk itu nanti lebih dalam daripada erosi
alur tadi ya. Jadi kalau erosi parit itu nanti lebih dalam ya. Kemudian erosi parit itu nanti bisa berbentuk U atau V ya, kayak paritnya itu. Jadi paritnya itu nanti bisa berbentuk U atau V. Kalau V itu nanti biasanya arah erosinya vertikal, kalau U itu nanti horizontal ya, melebar, itu yang U. Yang keenam ada yang namanya erosi tebing sungai. Nah, jadi erosi tebing sungai ini terjadi sebagai akibat pengikisan tebing oleh air yang mengalir ya dari bagian atas tebing, atau juga bisa oleh terjangan arus air yang kuat pada kelokan sungai. Nah, jadi erosi tebing sungai itu nanti juga dapat terjadi di sepanjang aliran sungai. Itu yang erosi tebing sungai. Selanjutnya yang nomor 7 ada yang namanya erosi angin ya. Jadi erosi angin atau disebut korosi. Nah, biasanya erosi ini sering terjadi di wilayah gurun pasir ya. Jadi pasir-pasir yang terkena angin itu nanti akan diendapkan di tempat lain, kemudian membentuk yang namanya bukit pasir. Juga bisa membentuk nanti gelombang-gelombang pasir. Nah, jika angin ini nanti bersamaan dengan pasir, itu nanti bisa mengikis batu yang dilaluinya ya. Makanya nanti ada yang namanya batu jamur ya. Jadi batu jamur itu biasanya terdapat di gurun pasir. Ini terjadi akibat korosi itu ya. Selanjutnya yang nomor 8 ada yang namanya erosi oleh air laut atau disebut sebagai abrasi. Nah, jadi abrasi itu merupakan pengikisan batuan yang ada di pantai. Itu nanti disebabkan karena terpaan gelombang air laut yang terjadi secara terus-menerus terhadap dinding pantai. Ini teman-teman pasti sudah sering melihat kalau yang namanya abrasi kalau main ke laut atau ke pantai. Nomor 9 ada yang namanya erosi glasial. Nah, jadi erosi glasial ini nanti erosi yang pengikisan itu nanti dilakukan oleh es ya. Jadi gerakan lapisan es atau karena mencairnya es tersebut kemudian menuruni pegunungan. Itu adalah erosi glasial. Nah, jadi hasil pengikisan batuan itu nanti akan terseret ke bawah. Ketika tenaga pengangkut melemah, maka nanti material-material akan terendapkan. Itu kalau yang erosi glasial. Selanjutnya ini adalah beberapa pengaruh erosi ya. Jadi terhadap bentang lahan yang pertama adalah terhadap sungai ya. Jadi erosi air itu nanti pengaruhnya terhadap sungai. Yang pertama di bagian hulu. Nah, jadi air sungai kalau di bagian hulu itu nanti akan mengalir deras karena gradien dasar sungainya besar ya, kemiringan lerengnya besar, sehingga nanti ketika terjadi yang namanya erosi di bagian hulu itu nanti biasanya membentuk V, erosinya berbentuk V ya. Tuh. Kemudian yang kedua bagian tengah sungai. Nah, jadi di bagian tengah sungai itu nanti dasar sungai sudah melandai, beda dengan yang hulu sungai tadi. Kalau yang hulu sungai gradien kemiringannya tinggi ya. Kalau yang di bagian tengah sungai itu nanti sudah mulai landai. Kemudian benda-benda padat yang besar itu nanti sudah mulai diendapkan. Itu kalau di bagian tengah sungai. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian hilir sungai. Nah, jadi kalau di bagian hilir sungai itu nanti dasar sungai di bagian hilir itu nanti berbentuk datar. Kalau yang hulu tadi miring, kemiringannya tinggi. Kalau yang tengah tadi sudah landai. Kemudian kalau yang hilir sungai itu nanti dia sudah berbentuk datar. Jadi air sungai yang mengalir lambat, kemudian nanti kalau di daerah hilir itu nanti bahkan seperti tidak mengalir airnya. Kemudian benda-benda yang diangkut itu nanti sudah banyak diendapkan di sini ya.
Jadi benda-benda yang diangkut itu nanti sudah banyak diendapkan. Kemudian karena pengendapannya itu nanti di daerah hilir ini maksimal, biasanya akan terbentuk yang namanya pulau kecil itu di sungai itu, atau disebut sebagai delta. Tuh ya. Tuh, itu adalah beberapa pengaruh erosi. Yang pertama terhadap sungai. Yang kedua, pengaruh erosi terhadap relief permukaan bumi. Nah, jadi pengaruh erosi terhadap relief permukaan bumi itu nanti menyebabkan yang namanya perubahan bentuk. Jadi yang awalnya gunung itu nanti bisa menjadi rendah, kemudian yang mungkin puncaknya tajam itu nanti bisa menjadi tumpul atau bulat. Kemudian dataran-dataran tinggi menjadi rendah, itu nanti ya. Jadi akibat dari pengikisan. Kemudian dataran rendah itu nanti juga bisa menjadi tinggi karena akibat dari sedimentasi atau endapan tanah, seperti itu. Itu kalau beberapa pengaruh erosi yang kedua terhadap relief permukaan bumi. Kemudian pengaruh erosi yang ketiga itu terhadap pertanian. Di sini pengaruhnya kalau pertanian itu ada plus minusnya, atau pengaruh buruk sama pengaruh baiknya. Kita bahas yang pengaruh buruk dulu ya. Jadi pengaruh buruk itu nanti terjadi ketika tanah yang tererosi itu nanti lebih banyak dari tanah yang terbentuk akibat pelapukan. Ya, jadi erosi nanti menyebabkan tanah menjadi tandus. Tuh, itu kalau yang dampak buruknya atau pengaruh buruknya. Yang kedua pengaruh baiknya. Yang pengaruh baik itu nanti terjadi apabila jumlah tanah yang tererosi itu nanti seimbang dengan jumlah tanah yang terbentuk. Nah, jadi erosi semacam ini itu nanti bisa menjaga kesuburan tanah, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan video kali ini mengenai erosi ya. Jangan lupa tonton video selanjutnya mengenai Mas Rusting. Tetap di channel Vulkan. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.